Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membahas tentang usaha dan daya. Jadi ada dua topik akan kita bahas. Yang pertama yaitu usaha. Langsung ya, usaha adalah upaya untuk memindahkan suatu benda atau beban pada jarak tertentu. Gaya yang mengenai usaha benda akan mempengaruhi seberapa jauh perpindahan benda tersebut. Semakin besar gaya yang mengenai benda, maka semakin jauh pula perpindahannya, sehingga usaha yang dilakukan pun semakin besar. Jika dirumuskan adalah sebagai berikut. W sama dengan F dikali S. W adalah usaha dengan satuan Nm atau Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Untuk lebih jelasnya kita coba mengerjakan contoh soal dulu. Ini contoh soal yang pertama. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 150 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani? Nah, biasakan kalau menjawab soal fisika diikuti dengan diketahui, ditanya, dijawab agar mempermudah kamu dalam menjawab soal. Ya, diketahui, kita cukup perhatikan yang angkanya saja seperti ini. Ini yang jadi fokus kita. Ya, 150 ini adalah gaya. Gaya itu lambangnya adalah F. Jadi F-nya sama dengan 150. Ya, 10 meter adalah jaraknya. Jarak itu lambangnya S. Berarti S sama dengan 10 meter. Nah, ditanyanya adalah usaha atau W. Karena tidak ada perubahan lagi, sudah aman, kita bisa langsung jawab. Ya, W sama dengan F dikali S. Ya, tadi tinggal diikuti saja rumusnya. Maka sama dengan 150 dikali 10. Jadi 1500 Joule. Oke, jelas ya. Untuk contoh soal yang kedua, perhatikan gambar di samping. Di sini ada balok yang diberi gaya sebesar 50 Newton yang mengakibatkan balok tersebut berpindah sejauh 800 cm. Ya, soalnya adalah kita diminta untuk menghitung usaha yang terjadi. Oke. Diketahui gayanya atau F-nya sebesar 50 Newton dan perpindahan atau S-nya 800 cm. Perhatikan di sini satuannya masih cm, sedangkan kalau misalnya perpindahan harus dalam bentuk meter. Berarti kita perlu ubah dulu 800 cm menjadi meter. Ya, ingat lagi dari cm ke meter itu adalah naik sebanyak 2 tangga, maka dibagi 100. Oke, 800 dibagi 100 adalah 8. Berarti 800 cm sama dengan 8 meter. Nah, ditanyanya adalah W atau usaha. Berarti kita jawab W sama dengan F dikali S sama dengan 50 dikali 8. Maka hasilnya adalah 400 Joule. Semoga jelas ya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang daya. Jika ada dua orang mendorong gerobak sawit dengan besar gaya dorong dan jarak tempuh yang sama, namun waktu yang diperlukan berbeda, maka kedua orang tersebut memiliki daya yang berbeda. Daya dikenal juga dengan laju energi, yaitu besar total energi yang dipergunakan dalam setiap detiknya. Jika dirumuskan adalah sebagai berikut. P sama dengan W dikali T, di mana P adalah daya dengan satuan watt atau joule per second, W adalah usaha dengan satuan Nm atau joule, dan T adalah waktu dengan satuan second atau detik. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh soal yang ketiga. Sebuah pesawat dalam 1 menit melakukan usaha sebesar 7.200 Joule. Berapakah besar daya pada pesawat? Nah, perhatikan di sini 1 menit. 1 menit itu adalah T, ya, waktu. Waktu itu satuannya harus dalam bentuk detik atau second.
Nah, berarti kita harus ubah 1 menit menjadi 60 detik. Ya, berarti kalau kita tuliskan, diketahui T-nya sama dengan 60 second atau 60 detik, dan usaha W sama dengan 7.200 Joule, maka ditanya adalah P, daya pada pesawat. Maka jawabannya adalah P sama dengan W dibagi T. Oke, tinggal diikuti rumus yang ada. Ya, sama dengan 7.200 dibagi 60. Oke, kita bisa hilangkan. Enggak sih. Kita bisa kedua ruas sama-sama dibagi 10 ya. Jadinya 720 dibagi 6. Nanti didapat sebesar 120 watt. Jelas ya? Untuk contoh selanjutnya, sebuah pesawat memiliki daya 300 watt. Bekerja selama 2 jam. Berapakah usaha yang dilakukan pesawat tersebut? Oke. Berarti diketahui daya P sama dengan 300 watt. Di sini waktunya adalah 2 jam. Nah, kalau waktu itu atau T harus dalam bentuk second atau detik. Berarti dari sini kita harus ubah dulu dari jam ke detik. 1 jam itu adalah 3.600 detik. Ya, berarti kalau 2 jam 3 kali 2 ya, jadinya 7.200 detik. Oke, berarti T-nya sama dengan 7.200 detik. Ditanya usaha atau W, maka kita jawab W sama dengan P dikali T. Nggak perlu bingung ya. Tadi kita punya rumus kan P sama dengan W dibagi T. Nah, ini kalau kita masukkan dalam bentuk segitiga, seperti ini, ya, berarti W-nya di atas, P-nya di bawah, bersama dengan T. Maka kalau mau mencari W, W-nya kita tutup, W sama dengan P dikali T. Gitu ya. Meskipun ada rumus W sama dengan F dikali S yang awal tadi, yang si usaha. Tapi S-nya kan tidak ada. Berarti kita pakai rumus yang ada semua. Ada P, ada T. Berarti kita pakai rumus yang ini. Ya. Caranya adalah tadi, W sama dengan P dikali T. Ya, sama dengan 300 dikali 7.200. Nanti diperoleh 2.160.000 Joule atau 2.160 kilojoule. Oke, segitu aja cukup ya. Semoga bisa dipahami. Apabila masih ada yang belum dipahami, silakan tanya di kelas langsung. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.